Apa kabar insan pengadaan BUMN? Ketemu lagi kita dalam sekolah pengadaan khusus untuk Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ya, mungkin Anda masih ingat, nama saya Wawan Zulmawan, saya konsultan dan praktisi pengadaan di lingkungan BUMN dan anak-anak BUMN. Saya juga adalah asesor untuk sertifikasi pengadaan barang jasa yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai teori pengadaan yang menjadi topik hangat di berbagai belahan dunia, ya, yang dijadikan sebagai semacam master ilmu dari pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, mungkin Anda sendiri pernah mendengar yang namanya Fragile Matrix, ya. Jadi Fragile Matrix ini adalah suatu teori yang dilahirkan oleh Peter Krajcik. Peter Krajcik ini adalah pernah menjadi direktur, ya, McKinsey dan Company di Düsseldorf, Jerman. Dia ini pada tahun 1983, ya, menulis suatu tulisan di salah satu jurnal internasional yang judulnya itu adalah Purchasing Must Become Supply Management. Jadi ini adalah dasar dari ilmu pengadaan yang banyak dikembangkan oleh berbagai pihak di dunia. Nah, dalam kali ini kita akan mencoba melihat apa saja yang menjadi teori dari si Krajcik ini. Jadi Krajcik itu membuat suatu teori, ya, bahwa dalam pengadaan barang jasa itu kita bisa menggunakan dimensi pendekatan dari dampak strategis, ya, strategic impact, dan risiko pasokan atau supply risk. Nah, kedua hal tersebut kemudian bisa dijadikan kategori, ya, menghasilkan 4 kategori, yang satu non critical, bottleneck, ya, leverage, dan strategic. Nah, jadi kalau Anda lihat dalam tulisan tersebut, Anda bisa melihat kayak beginilah kira-kira gambaran matriks gitu, ya. Matriks itu di sini adalah strategic impact-nya, di sini di bawah adalah supply risk, kedua-duanya menjadi tolak ukur. Nah, kemudian ada yang disebut dengan barang non critical, ada yang leverage, strategic, dan bottleneck. Ini nanti kita akan jelaskan bagaimana sedikit, ya, tentang teori Krajcik ini dalam prakteknya. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini adalah supaya kita bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan daya beli dalam pengadaan barang jasa kalau kita bisa memahami teori dan praktek dari si Fragile Matrix ini. Nah, ada 3 faktor yang harus dipahami dalam penerapan Fragile Matrix ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan pemasok. Jadi pemasok adalah kata kunci yang menjadi bagian dari matriks ini supaya kita bisa lihat kalau pemasoknya begini, dampaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga bicara ketersediaan produk. Ya, kita melihat bagaimana supply dari produk ini, ya, berpengaruh, ya. Kalau supply-nya berkurang, dampaknya kemana? Kalau berlebih kemana? Dan ada juga supply itu tidak berkurang, tapi dia sebagai, ya, produk satu-satunya di pasar yang tidak ada substitusinya. Nah, itu bagaimana penerapannya? Dan waktu pemenuhan. Jadi waktu pemenuhan adalah hal ketiga yang harus diperhatikan ketika kita bicara Fragile Matrix ini. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan non-critical item, ya. Non-critical item itu ciri-cirinya adalah jenis barangnya standar, ya. Artinya kalau standar barang itu banyak di pasar, ya. Dapat diganti atau ada substitusinya. Artinya barang itu di pasar cukup banyak penggantinya. Misalnya apa? Kertas. Kertas itu kalau ukuran A4 ada bermacam-macam produsen yang menghasilkan produk. Dan produknya juga nggak susah dicari di pasar. Nah, kemudian jumlah penyedianya banyak, ya, karena barangnya banyak di pasar, produsennya banyak, otomatis penyedianya juga banyak. Lalu nilai pembeliannya itu rendah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tidak tinggi, ya. Jadi kita beli barang seperti ini tidak perlu banyak-banyak, ya, tidak perlu belinya itu sekaligus banyak terus membutuhkan gudang sebagai tempat penyimpanan. Dan pembeliannya ini dilakukan sering atau berulang-ulang. Nah, volume pesanan dapat dipantau, jadi kita bisa lihat. Ya, memantaunya bagaimana? Bisa secara online dengan menggunakan platform digital yang ada, atau bisa juga dengan Anda langsung melakukan kunjungan ke pasar, tapi itu buang waktu, ya. Kalau sekarang orang sudah menggunakan
platform digital, jadi semua bisa dipantau. Lalu gambaran pasarnya juga bagus, ya. Dan adanya perkiraan permintaan jangka pendek, tingkat persediaan pesanannya ekonomis, proses pembeliannya mudah dan efisien, merupakan kebutuhan yang bersifat rutin, artinya kebutuhan itu rutin dibutuhkan. Target pembeliannya adalah untuk mengefisienkan waktu dan atau biaya pembelian. Jadi ketika kita bicara barang non kritikal, ya, targetnya itu adalah kita mengefisienkan waktu pembelian, ya, dan juga biayanya. Kemudian ada juga leverage item. Leverage item ini adalah jenis barangnya standar, dapat diganti dan atau ada substitusinya, jumlah penyedianya banyak, ada alternatif, ya. Nilai pembeliannya besar, ya, daya eksploitasi daya belinya juga bisa dimaksimalkan. Pelaksanaannya dilakukan dengan pemilihan terhadap penyedia. Ya. Kalau yang tadi kita tidak bicara pemilihan, ya. Kalau di sini kita bicara pemilihan, artinya kita ada faktor membandingkan harga, ya. Membandingkan juga mungkin bukan hanya harga, tapi juga kualitas. Ya. Memaksimalkan volume pesanan dilengkapi dengan data pasar yang bagus. Surveinya ada, ya. Adanya perencanaan permintaan jangka pendek hingga menengah, data vendornya akurat dan mudah didapat, ya. Kemudian ada perkiraan harga atau biaya persen transportasi dan targetnya adalah mengefisienkan biaya atau waktu pembelian. Ini adalah ciri-ciri leverage item. Nah, selanjutnya adalah bottleneck item. Nah, bottleneck item ini agak berbeda dengan non-critical item atau leverage item. Barang bottleneck ini adalah ciri-cirinya barang jasanya tidak standar. Ingat itu, tidak standar. Ya. Kemudian substitusinya susah didapat. Jadi barang penggantinya di pasar itu tidak ada, susah. Kalaupun ada susah. Jumlah penyedianya terbatas. Ya. Kemudian barangnya sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan atau sangat strategis. Kemudian adanya jaminan volume, jaminan kontrol vendor, efek persediaannya juga ada, rencana cadangannya juga harus dibikin. Permintaannya dapat diperkirakan, data pasarnya sangat bagus, adanya biaya persediaan, ya, dan rencana pemeliharaan. Nah, targetnya di sini adalah kalau kita membeli barang bottleneck, mengefisienkan biaya atau waktu pembelian juga, sama dengan barang critical dan leverage tadi. Nah, kemudian ada barang strategik atau strategic item. Nah, ini yang dilihat dalam Krajel Matrix. Ciri-cirinya apa barang strategik ini? Satu, jenisnya tidak standar, susah didapat penggantinya, penyedianya bersifat monopolistik, artinya dia bisa saja perusahaan atau penyedia yang monopoli di pasar. Ya. Barang jasanya memiliki nilai kritikal penting bagi operasional perusahaan. Kemudian kita bisa memperkirakan permintaan kita secara akurat, ada penelitian pasar yang secara rinci, ya, sangat rinci, memutuskan untuk membuat atau membeli. Jadi kita bisa memutuskan kita mau beli nggak, atau kita bikin aja deh. Kalau kita bikin berarti kita kerjasama dengan pihak ketiga, karena kita tentu saja belum tentu punya resources untuk mengerjakannya. Kemudian adanya perencanaan darurat dan analisis risikonya juga perlu. Kemudian dengan vendor itu kita mengembangkan hubungan jangka panjang. Artinya kontraknya nggak setahun, bisa jadi kontraknya jangka panjang. Ya, kalau di pengadaan barang jasa BUMN, kontrak jangka panjang itu kan bisa sampai 3 tahun, ya. Kalau kita lihat ada pengadaan barang jasa jangka panjang, itu bisa sampai 3 tahun dan dapat di repeat terus, ya, terus menerus. Nah, kemudian target pembeliannya mengefisienkan waktu dan juga biaya pembelian, sama dengan yang tadi. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai jenis-jenis item yang dibagi menjadi 4 item oleh Peter Krajcik, ya, dalam teori Krajcik Matrix tadi. Nah, kita lihat lalu bagaimana sih model pembelian dari portofolio si Krajcik ini. Dia membagi menjadi 4 fase. Jadi pembelian itu dilakukan melalui 4 fase. Yang pertama itu kita harus mengklasifikasikan barangnya. Barang apa yang kita beli? Apakah barang yang bersifat non-critical, critical, ya, strategik, atau barang bottleneck, atau barang leverage. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian dari pengklasifikasian tadi, barulah dilakukan market analysis. Datang ke pasar, lihat kondisi pasar, barangnya ada nggak? Oh, barangnya ada. Oke, fine. Lalu penyedianya ada berapa banyak? Oh, ternyata penyedianya cuma 2 perusahaan. Oke, apalagi?
baru kita lihat dari market analysis tadi, kita bisa tahu berapa jumlah penyedianya, berapa banyak ketersediaan barang di pasar, dan faktor kemungkinan barang tersebut tiba-tiba hilang atau lenyap dari pasar. Itu juga bisa kita lakukan dari market analysis. Market analysis bisa kita lakukan dengan datang ke pasar langsung atau menggunakan sarana platform digital. Ya, karena saat ini orang tidak harus ke pasar lagi untuk tahu data survei pasar. Bisa dengan melakukan googling di Google. Ya. Banyak kemudahan-kemudahan di zaman sekarang ketika kita mau melakukan market analysis. Ya, kalau dulu memang susah. Sebelum adanya atau banyaknya atau maraknya platform digital, kita mau tak mau harus ke pasar ngecek dulu. Mau beli buku nih, membeli kertas apa yang mau kita beli? Oh, A4, tebalnya berapa? 70 mg. Oke, datang ke pasar. Siapa aja penyedianya? Oh, kalau beli supermarket harganya segini, beli di grosir harga segini. Jadi agak butuh waktu melakukan riset pasar. Kalau sekarang dengan kondisi platform digital banyak menyediakan data, maka market analysis bisa dilakukan dengan cepat. Lalu apa? Yang ketiga adalah positioning strateginya. Strategi seperti apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pembelian barang jasa tadi, ya. Apakah kita mau menggunakan metode, ya kalau di pengadaan barang jasa BUMN ada 4 metode ya di Permen itu yang bisa kita lakukan, ya. Kalau best practice-nya kan macam-macam, tapi di dalam Permen itu ada 4, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender seleksi terbatas atau tender seleksi umum. Tinggal pilih. Oh, barangnya banyak nih kita butuh nih. Berarti anggarannya juga banyak dong. Kalau kita beli barang banyak, yang kita kejar adalah efisien di harga. Ya. Kalau di waktu kita butuhkan cepat, maka kita akan sulit mendapatkan efisien biaya. Jadi pilihannya kalau kita mau mengefisienkan waktu dan biaya, maka kita harus punya kontrak jangka panjang. Tapi kalau tidak, nah ini akan menjadi pilihan bagi kita. Kita mau menggunakan strategi yang mana? Oh, karena kita mau mengefisienkan waktu, maka mungkin metodenya pengadaan langsung atau penunjukan langsung atau tender seleksi terbatas. Tapi kalau kita ini maunya efisiensinya di biaya, maka yang paling baik adalah tender seleksi umum. Karena dengan tender seleksi umum yang dipilih adalah harga termurah, ya. Beda dengan metode pemilihan yang lain. Kalau yang lain kita tidak wajib memilih yang termurah, ya. Karena evaluasi dalam pengadaan barang jasa itu juga bisa disesuaikan dengan metodenya. Nah, baru kita lihat ya action plan-nya seperti apa. Kita bagi-bagi di action plan-nya. Apakah kita melakukan pembelian secara bertahap atau sekaligus atau bagaimana? Yaitu yang dilihat dalam portofolio dari Krajik ini. Nah, bagaimana menerapkan portofolio dari si Krajik itu? Tentu kita harus memahami dulu ya bagaimana alur pengadaan barang jasa. Nah, pengadaan barang jasa itu secara umum ya, artinya ini ada kekurangan bisa jadi, tapi secara umum kita melihat bahwa alur pengadaan barang itu dimulai dalam bentuk perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia barang jasa, baru pelaksanaan. Nah, dari alur ini kita bisa lihat bagaimana sih kita bisa menerapkan career matrix itu. Nah, tadi kan ya fase pertamanya kan identifikasi, berarti ada di sini udah masuk. Ya, kita identifikasi kebutuhannya apa saja gitu ya. Baru kita melakukan selain identifikasi kebutuhan itu juga memasukkan unsur analisa pasarnya. Ya. Baru kemudian kita menerapkan lagi setelah perencanaannya selesai dituangkan dalam bentuk RUP yang digabungkan dalam RKAP, maka kemudian masuk ke persiapan pemilihan dan pelaksanaan. Nah, pemilihan merupakan yang tadi itu, ya. Kaitan dari metode pemilihan ini adalah kepada jenis barang yang akan kita beli dan bagaimana kebutuhannya, ya. Jadi 4 kategori produk tadi itu menjadi dasar bagaimana kita melaksanakan pengadaan barang jasa. Kalau barangnya itu banyak di pasar, kita butuhnya sedikit, berarti kan posisinya non critical. Kita bisa menggunakan metode pengadaan langsung atau e-purchasing. Ya, tapi barangnya itu ternyata leverage, Pak. Banyak di pasar. Kebutuhannya juga kita terencana. Nah, kalau leverage berarti Anda melakukan pemilihan penyedia berdasarkan rencana efisiensi biaya.
Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah metode tender seleksi terbatas. Nah, itu contoh dari bagaimana kita menerapkan kerajil matrik tadi ke dalam metode pemilihan barang jasa di BUMN. Dalam prakteknya, ya, aplikasi dari kerajil matrik ini bisa kita lakukan dalam analisa pemaketan di dalam rencana RUP, rencana pengadaan, kemudian dalam analisa pelaksanaan pemaketan melalui permohonan pengadaan barang jasa, ya, PPBJ, kemudian baru dikoreksi pelaksanaan pemaketannya itu. Nah, ini cara mengaplikasikannya, ya. Nah, penerapan kerajil matrik merupakan salah satu upaya untuk mencapai value for money. Jadi masih ada kaitannya dengan value for money yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi dengan menerapkan kerajil matrik, secara otomatis juga kita bisa mengejar penerapan value for money. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan praktek dari kerajil matrik tadi di dalam pengadaan barang jasa BUMN. Nah, demikian uraian singkat sedikit mengenai bagaimana menerapkan teori kerajil matrik ini di dalam pengadaan barang jasa BUMN. Mungkin dalam penyampaian masih ada kekurangan, ya saya mohon dimaafkan. Lebih lanjut kalau Anda ingin mendalami bagaimana menerapkan kerajil matrik ini di dalam pengadaan barang jasa BUMN, itu ada sedikit bahasan dalam satu bab bahasan di buku saya mengenai best value for money pengadaan barang jasa BUMN. Silakan di googling dan ini Anda bisa juga dapatkan melalui toko buku online, ya. Demikian pemaparan hari ini, ya, insight pengadaan BUMN. Tetap sehat, ya, jaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.